Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPN 2 Medekan Ponorogo. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang berbahagia, pada hari ini Sabtu tanggal 22 bulan Juli tahun 2023, kita akan mengikuti kegiatan pengimbasan aksi nyata dalam proses perjalanan guru penggerak, mulai dari kegiatan awal yaitu diadakannya kegiatan Loka Karya yang pertama yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Ponorogo, yang mana ini adalah kegiatan resmi dari pemerintah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh kementerian tersebut, yang salah satunya adalah dengan adanya guru penggerak. Saya kira demikian. Selamat untuk Pak Amir, selamat untuk seluruh Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pengimbasan kegiatan kegiatan pengimbasan calon guru praktek pada hari ini. Saya kira demikian. Perlu dibuka Pak Amir apa untuk demikian. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Untuk selebihnya, selengkapnya sampai kita selesai, silakan Pak Amir untuk menyampaikan. Dan saya mohon izin Pak Amir ya, karena sudah saya juga ikut Loka Karya itu, saya tak sudah menyelesaikan tugas saya ya. Yang penting ditutup dulu, kalau saya sudah ada usulnya ya sudah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Permanan SPDADD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Medekan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Medekan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan hidup, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan peradaban, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang mana yang kita alami saat ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panan selaku Kepala Sekolah telah memberikan waktu kepada saya dalam rangka untuk mengimplementasikan aksi nyata modul 1.4, yang mana modul 1.4 ini adalah modul terakhir dari modul 1. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru telah meluangkan waktunya, di mana hari ini masa-masa repot sibuk-sibuknya karena mau masuk ke pelajaran efektif. Kita langsung saja masuk ke materi tentang budaya positif di sekolah. Berbicara tentang budaya positif Bapak Ibu, kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu apa kira-kira? Monggo, sebelum kita melakukan
menuju ke materi yang lebih mengerucut. Kira-kira kalau berbicara tentang budaya positif, ngomong budaya dulu saja. Kira-kira budaya itu apa? Kira-kira? Kayak kemarin kita melakukan penampilan reok misalnya, itu kan budaya. Berarti kalau budaya itu apa? Ya, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi sebuah keyakinan, akhirnya menjadi sebuah kebudayaan. Nah, positif tentunya adalah sesuatu yang baik. Nah, sekarang kalau sudah mengerti tentang budaya, berarti kira-kira apa Bapak Ibu budaya positif yang sekiranya sudah ada di sekolah kita? Sesuatu yang sudah dilaksanakan secara terus-menerus yang menimbulkan sebuah keyakinan baik, kira-kira apa? Sholat berjamaah, berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Apa kalian? Bukan di Natal. Jadi sampai malam di belum. Apa bu? Berjabat tangan atau 5S. Tadi jalan belum 5S juga. Masih ya? 5S. Tentunya sudah banyak sekali Bapak Ibu budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Tinggal nanti kita memperkuat saja atau menguatkan budaya-budaya positif yang sudah berjalan, termasuk Jumat Berkah. Itu adalah bagian dari budaya positif. Kenapa termasuk budaya positif? Karena selalu dilakukan di setiap hari Jumat. Nah, itu sebagai pengantar supaya nanti ketika masuk ke materi berikutnya tidak bingung. Jadi ini nanti kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Lanjut Mas. Nah, belum Mas. Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut ke materi budaya positif, saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Kalau di CGP itu Bapak Ibu guru disebut Bapak Guru hebat, karena tidak ada orang hebat selain daripada guru. Orang bisa menjadi dokter, orang bisa menjadi profesor, orang bisa menjadi apapun itu berkat guru. Maka kalau di dalam program CGP, guru itu disebut Bapak Ibu guru hebat. Mari Bapak Ibu bersama berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita, yaitu SMP Negeri 2 Merdeka. Jadi tujuan saya ini nanti bukan saya kok ingin menggurui jenengan, boten. Bukan kalau saya di sini terus paling pinter, boten. Kalau berbicara tadi saya kasih pertanyaan pemantik, panjenengan langsung menjawab, berarti sebenarnya panjenengan atau Bapak Ibu guru itu sudah sangat paham dan mengerti tentang budaya positif. Hanya saja hari ini saya harus menyampaikan itu sebagai bentuk tugas. Jadi di sini nanti tidak ada yang paling pintar atau yang paling bodoh saja. Kita sama-sama belajar, berdiskusi, berkolaborasi untuk menciptakan terwujudnya budaya positif di sekolah. Lanjut Mas. Kemudian untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif perlunya daya dukung untuk menuju ke arah budaya positif. Salah satu daya dukung untuk menuju atau terciptanya budaya positif di sekolah terdapat 7 konsep budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama yang harus dipenuhi untuk menuju budaya positif di sekolah, harus adanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua, adanya disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Itu kurang ini. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Nah, ini sesuatu yang baru.
saya juga baru mengenal restitusi itu ya ikut ini Bapak Ibu. Apa itu restitusi nanti kita akan bahas sama-sama. Yang keenam ada yang namanya keyakinan kelas, dan yang terakhir konsep sebagai bentuk daya dukung terciptanya budaya positif. Adanya konsep segitiga restitusi. Nah, restitusi itu apa? Nanti kita akan bahas. Masih semangat Bapak Ibu? Dekat laut dari perlu SDG kamu betul kerjanya nanti ya. Iya SDG sebentar ya, supaya moodnya tumbuh lagi, pekerjaan yang belum selesai tidak terkiang-kiang. Kita SDG dulu dengan SDG yang mudah-mudah saja, tidak usah kita berpindah dari tempat duduk kita. Nanti begini Bapak Ibu, buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Di sini namanya siapa? Di sini namanya siapa? Di sini guru hebat, di sana guru hebat, SMP Negeri 2 Badekan hebat. Kurang semangat sebenarnya. Kalau di praktek CKW itu teriaknya full gitu, sampai pulang itu lapar ya. Masih mau lagi SDG? Ini ada namanya tepuk angka loh. Nanti Bu tepuk 1, kurang kompak. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Masih banyak lagi, stoknya masih banyak. Stoknya masih banyak karena waktu kita hanya 90 cukup 2 saja. Nanti tahun depan biar dilanjutkan bulannya. Baik Ibu, langsung saja kita menuju ke konsep pertama untuk terwujudnya budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah tentang belajar dengan paradigma baru. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah perlunya ada perubahan. Kalau kita feedback ke belakang Bapak Ibu, seringkali kita masih menggunakan pembelajaran klasikal. Kalau bahasanya Bu Mujiatin sama Pak Har itu namanya teacher center, gitu ya. Teacher center atau berpusat kepada guru. Klasikal, pokoknya semua sumber berasal dari guru. Pokoknya muridnya berupa seperti ngantek wis beres. Akan tetapi itu tidak bisa mendukung perkembangan pembelajaran di dalam kelas. Maka dengan munculnya kurikulum merdeka yang diprakarsai oleh Bu Kasih, maka perlunya pembelajaran di sekolah kita berubah, yaitu dengan pembelajaran yang disebut berdiferensiasi. Pembelajaran baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan fase perkembangannya untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Nah, apa kalau berdiferensiasi Bu? Kadung mengkewak berarti mana jadi bergaris berdiferensiasi. Kira-kira apa Bu Ida berdiferensiasi? Iya, berdiferensiasi itu adalah model pembelajaran baru. Yang dimaksud berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Makanya tadi saya sempat menyinggung tentang pembelajaran klasikal atau teacher center. Maka untuk kurikulum Merdeka tahun ini, alhamdulillah kita sudah mau berjalan 2 tahun ya Bu. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Kita di dalam program P5 berupaya untuk anak lebih aktif. Guru hanya menjadi fasilitator, pendampingan, penuntun, mengarahkan. Yang aktif adalah anak. Dan alhamdulillah banyak produk atau produk yang dihasilkan oleh siswa yang kemarin sudah ditampilkan di depan ketika Purnawiyata. Nah, itu adalah salah satu upaya. Nah, kenapa kita harus merubah pembelajaran baru atau yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi? Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani dan murid itu diibaratkan adalah tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh petani tersebut. Dan sekolah itu adalah sebuah lahan atau ladang tempat menanam tumbuh-tumbuhan tersebut. Seorang petani itu tidak boleh menyamaratakan dari berbagai macam tumbuhan dengan cara satu formulasi penanganan tumbuhan. Misal padi itu identik dengan apa toh? Tahu Pak? Pupuk, rumput, terus ada yang lain. Padi itu identik dengan kebutuhan air yang lebih banyak. Padi itu kalau kurang air pasti tidak sehat. Di dalam sebuah ladang terdapat padi dan jagung, tapi jagung itu tidak mau air yang terlalu banyak. Nah, tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda inilah yang digambarkan sebagai murid kita di dalam kelas. Antara si A, si B, si C itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka kita tidak bisa menyamaratakan antara si A, si B, harus sesuai dengan keinginan atau metode pembelajaran kita. Akhirnya ada yang tidur-tiduran, ada yang ramai sendiri, ada yang memperhatikan. Mungkin yang memperhatikan cocok dengan metode yang kita terapkan. Tapi yang ramai sendiri atau yang tidur-tiduran mungkin dia tidak cocok dengan cara penanganan kita sebagai seorang petani tadi. Nah, maka fungsinya dari pembelajaran baru, paradigma baru berdiferensiasi adalah untuk bisa menuntut anak mencapai kodratnya. Jadi di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Asal mulanya bocah niku keng pundi, niku kudu jelas. Antara bocah saking dayaan kalian badekan itu pasti memiliki lingkungan alam yang berbeda dan terbentuk karakternya pasti berbeda. Maka itu harus kita pahami supaya nanti dalam proses pembelajaran mencapai hasil yang diinginkan. Nah, tujuan dari proses pembelajaran paradigma baru ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang hari ini sudah hampir 1 tahun lebih berjalan. Di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 elemen itu, 6 elemen, dan semua Bapak Ibu masih sudah tahu karena kita sudah menjalankannya. Yang pertama yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kita lakukan tahun semester 1 yang lalu itu. Kemudian berkebinekaan global, kita mengarahkan kepada anak untuk bisa memahami yang namanya perbedaan. Yang ketiga bergotong royong,
kita mengarahkan ke anak supaya bisa saling bekerja sama dengan satu sama lainnya. Yang keempat adalah kreatif. Dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, tujuannya apa toh? Yaitu untuk memunculkan kreativitas karena biasanya anak kalau dikasih kebebasan itu kreativitasnya muncul. Tapi sebagai guru harus tetap mengarah, jangan sampai anak itu kehilangan arah Bapak Ibu. Kalau di dalam modul 1 itu anak jangan sampai kehilangan arah. Ditokne tapi tetap diawat-awati dalam bahasa kita. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis ini kalau anak itu diberikan kemandirian, misal dikaitkan dengan mandiri, anak diberikan kemandirian untuk belajar, biasanya muncul nalar kritisnya. Anak sekarang kan banyak, masih kecil itu sudah kritisnya bukan main. Anak saya itu juga kritisnya bukan main. Nah, dari keenam inilah bagian dari tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut Mas. Nah, di dalam paradigma belajar baru ada yang namanya teori kontrol, Bapak Ibu. Di dalam teori kontrol itu mengatakan bahwasanya segala bentuk yang kita anggap bisa kita kontrol itu disebut miskonsepsi atau ilusi, Bapak Ibu. Jadi yang hari ini merasa ketika bisa menyuruh anak si A, si B, si C dan merasa diri kita bisa mengontrol mereka, itu sebenarnya ilusi. Ilusi, Bapak Ibu. Aku ngomongin kayak makhluk, sebenarnya itu enggak benar itu. Tidak benar. Kenapa? Karena kontrol diri itu sebenarnya ada pada diri kita masing-masing, bukan ada pada diri orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang sering ngandani anak-anak dengan bahasa-bahasa positif. Kamu harus begini, harus belajar biar pintar, bla 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 bla. Itu kalau di dalam teori kontrol belum tentu efektif dan bermanfaat. Nyatanya besok masih mengulang lagi. Anaknya masih mengulang lagi besok. Kita hari ini sampai ngumpuk, ngomongin pakai dorongin perkara yang positif. Nyatanya besok atau 2 hari lagi atau 3 hari ketemu lagi dengan anak itu dengan melakukan perbuatan yang sama. Nah, maka disebut di situ adalah ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan pembuatan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini biasanya ibu-ibu. Kamu itu gak kasihan apa? Orang tua hari ini di sawah panas-panasan hanya untuk mencari biaya sekolah kamu di sekolah malah seenaknya sendiri tidur-tiduran. Kamu gak kasihan sama orang tua. Nah, tujuan kita kan untuk memunculkan rasa bersalah tadi. Itu ternyata tidak tepat. Karena apa? Bisa jadi ketika anak terjebak pada kesalahannya, kalau terlalu akut, nanti anak akan merasa bersalah kepada orang tuanya, sehingga memutuskan daripada repot orang tua, aku tak orang sekolah, besarnya orang tua minta remoni yang salah. Itu yang berbahayanya. Yang berbahayanya ketika kita seringkali menggunakan bahasa-bahasa mencari kesalahan atau membuat anak merasa bersalah. Dan itu disebut dengan ilusi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hampir sama dengan poin pertama tentang guru mengontrol murid. Jadi yang kita katakan bahwa orang dewasa pasti bisa memaksa atau memaksa anak-anak didik kita, itu sebenarnya tidak benar atau kurang tepat, karena perubahan anak itu pada dasarnya harus muncul dari dalam diri. Kalau kita bisa memaksa anak dan mereka mau berangkat, itu jangkanya pendek, jangka pendek. Berangkat hari ini, besoknya belum tentu. Makanya ketika kita mau menjalankan sholat jamaah itu aja, kita memaksa anak, ayo coba, besok yuk pakai motor,
sebelum terbentuknya kesadaran dari dalam diri siswa. Dipaksa mau, karena dia ingin terbebas dari apa Bu? Apa Pak? Terbebas dari yang namanya buku. Daripada aku buku lebih manut. Nah itu ya. Nah itu disebut dengan miskonsepsi atau ilusi. Pada Mas. Nah ilusi itu tadi Bapak Ibu dikelompokkan di dalam stimulus respon. Apa itu stimulus respon itu? Stimulus itu guru apa? Stimulus itu apa? Guru merangsang anak atau menyuruh anak atau guru memerintahkan anak merespon. Kamu ke masjid, Dewa. Kamu masuk kelas, Dewa. Ya itu disebut dengan stimulus respon. Nah bedanya antara stimulus respon dengan teori kontrol yang hari ini kita bahas apa? Seringkali kita merasa bahwasanya kebutuhan kita sama. Nah, penerapan di dalam kelas biasanya apa yang dijadikan metode kita pasti diterima anak. Jadi nganggep bocah itu kebutuhannya podo kali sama kita. Kebutuhannya sama dengan kita. Aku pokoknya gaya metode ini bocah-bocah kudu iso. Jadi kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Padahal di dalam teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda. Makanya tadi ada filosofi dan jadi kontrol. Guru itu sebagai petani yang banyak menanam berbagai macam jenis tanaman. Dan di dalam tanaman itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita memaksa anak untuk sefrekuensi dengan kita. Pokoknya dulu ngobrol sama aku. Aku suka belum ngobrol sama aku. Makanya anak kadang dia mas. Pak cocok di maksud cocok. Kalau di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi intinya dari teori kontrol ini kalau kita bahas sampai bawah itu mengandung unsur yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa kita tidak bisa memaksa orang berpandangan sama dengan kita. Misalnya apa? Kalau di dalam teori kontrol, kita yang berusaha untuk memahami anak. Iya toh, kamu pilih tidak. Nah, ya. Terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali kita menjudge anak, bocah nakal, ngomongnya angel, anak isobon. Kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan berbeda. Entah itu kita anggap buruk atau baik, semuanya mengandung tujuan. Contoh, tahun lalu dia waktu itu tiba-tiba berangkat dari belakang. Usah wali-waliman nganggur guru di kampung. Kalau orang itu menganggap kejadian itu adalah sesuatu yang buruk bisa karena tidak sopan. Tapi ada sesuatu tujuan yang ingin ditujukan oleh si D itu tadi, yaitu kebutuhan kasih sayang. Menganggap Pak itu adalah sosok guru yang bisa mengayomi anaknya. Mungkin seperti itu. Jadi macam-macam dulu. Jadi jangan kita mudah untuk menjas anak guru. Pasti semua kebutuhan yang kita anggap itu pasti ada tujuannya. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya itu kalau tidak dari kontrol tidak benar. Kenapa? Karena kontrol itu berada pada diri kita masing-masing. Nah, pada waktu yang kemarin disimulasikan ada si A memegang sebuah harapan yang besar, digenggam. Si B ditugaskan untuk
membuka genggaman itu? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Si A bertugas untuk menggenggam sebuah harapan besar, si B ditugaskan untuk membuka dengan cara apapun harapan yang dipegang oleh si A. Kira-kira jawabannya apa? Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Boa dikit-dikit gitu. Terbuka atau tidaknya itu sebenarnya tergantung kontrol pada diri seseorang. Nek sel ini dibuka. Kalau tidak ingin dibuka, walaupun ibarat ditodong pistol, ya tidak akan pernah dibuka, lebih baik mati. Maka kontrol itu sebenarnya bukan ada pada orang lain, tapi pada diri. Kan ada kejadian orang disantet karena barang yang berharga dia rela untuk berkelahi demi mempertahankan barang yang berharga tersebut. Enak sih juga ini orangnya. Berarti dikasih atau tidaknya itu tergantung kontrol pada diri sendiri. Yang selanjutnya saya bisa sudah. Yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang kita sudah membujuk, ternyata tidak berhasil. Kita memaksa anak dengan mengancam sebuah pengumuman atau konsekuensinya kamu harus begini. Nah, itu kalau kita dari kotor, yang paling dikedepankan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan keadilan baru. Maksudnya bagaimana? Ketika anak melakukan kesalahan, anak kita ajak diskusi Bapak Ibu. Kenapa kamu itu melakukan kesalahan? Tujuan kamu apa? Alasanmu apa? Saya mau begini. Kan ada cara lain untuk melakukan itu. Kira-kira apa? Dipancing-pancing, didalami sehingga memunculkan pilihan baru kepada anak. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kadang kita ketika ada anak yang bersalah, kita berusaha untuk membuat anak itu kalah atau bersalah. Nanti salahmu. Kalau di dalam dari kontrol, model berpikir menang. Jadi ketika walaupun anak merasa bersalah, kalau di dalam teori institusi itu anak didalami, distabilkan dulu salahnya. Distabilkan sebenarnya apa yang kamu lakukan itu banyak yang melakukan bukan kamu saja. Nah, itu untuk menstabilkan, distabilkan supaya rasa bersalahnya berkurang. Dengan adanya anak merasa nyaman, nanti anak yang mau berbohong itu gak jadi. Kan ada tuh ketika ngomong salah di Solo, harus mikir aku mau apa ya supaya orang dihukum. Makanya terjadi banyak anak yang berbohong ketika melakukan kesalahan karena sudah merasa takut terlebih dahulu, takut dengan gurunya, takut dengan hukuman yang akan diberikan. Makanya kita buat mereka nyaman sehingga mereka mau jujur. Kenapa kamu berubah seperti ini? Karena begini Pak. Terus kamu sadar nggak itu sebuah kesalahan dewa? Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan begini Pak. Ya udah, silakan minta maaf. Jadi anak terjaga harga dirinya dan perubahan itu muncul dari dalam dirinya. Nah itu gambaran tentang stimulus respon dan teori kontrol. Lanjut Mas. Kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif. Jadi salah satu konsep untuk mencapai budaya positif di sekolah adalah pemahaman disiplin positif. Di dalam pemahaman kita, di dalam kebudayaan kita Bapak Ibu, kalau berbicara tentang disiplin itu pasti berkaitan dengan peraturan. Pasti ngomong disiplin mesti aturan sekolah. Yang ngomong aturan sekolah mesti hukumannya, guys, mesti. Ada yang dipasang baliho besar, melakukan kesalahan 10 kali, poinnya sekian, melakukan kesalahan 20 kali, poinnya sekian. Jadi biasanya dalam budaya kita ngomong disiplin pasti kaitannya dengan peraturan. Kalau peraturan pasti ujung-ujungnya harus patuh atau kepatuhan. Kalau ngomong kepatuhan dan peraturan pasti muncul ketidaknyamanan.
anak tidak boleh merokok. Bagi anak yang di rumah suka merokok pasti tidak nyaman itu, karena terkekang dengan peraturan atau dilarang terlambat sehingga ini mulai bunyi merasa tidak nyaman, karena seharusnya saya masih ngantuk, harus berangkat pagi dan sebagainya. Nah, maka sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah membantu murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit. Apa itu intrinsik? Yang sering saya katakan di awal tadi tentang motivasi dari dalam diri. Kalau ekstrinsik adalah motivasi dari luar. Motivasi dari luar apa? Seperti penghargaan. Kamu kalau juara, saya kasih. Bila ada orang tua ya, orang tua bilang, "Lihat siswa juara atau ini." Beda atau berbeda. Itu motivasi ekstrinsik. Dan itu kalau di dalam ini budaya positif itu tidak boleh. Seperti di kelas, guru melakukan apa itu sayembara, siapa yang akan juara, siapa yang juara nanti akan mendapatkan bingkisan dari saya. Itu anak akan terbiasa mendapatkan motivasi ekstrinsik, dan ketika itu tertanam pada diri anak, maka anak tidak akan berbuat apa-apa kalau tidak ada penghargaan. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah membantu murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan Bapak Ibu, sebuah disiplin positif itu bisa muncul dari dalam diri anak atau peserta didik atau intrinsik. Walaupun di situ terdapat peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Anak kalau sudah muncul kesadaran dirinya, dia tidak akan peduli dengan yang namanya peraturan. Karena segala bentuk yang dilakukan berdasarkan motivasi dalam dirinya, tanggung jawab itu tertanam pada dirinya, terus tidak peduli dengan aturan A, B, C, D. Nah, dari itu maka berkaitan dengan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Sogokan di sini maksudnya penghargaan, ancaman maupun hukuman. Jadi kembali yang saya katakan tadi, kalau anak sudah muncul motivasi intrinsiknya, dia tidak akan peduli dengan adanya penghargaan, ancaman dengan hukuman. Dia akan berbuat dengan nalurinya, dengan kesadaran dirinya. Itu kalau bisa ditanamkan. Tapi memang sulit Bapak Ibu. Maka seperti yang di awal tadi, tema kita adalah berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi tidak bisa saya sendiri atau misal dalam sholat berjamaah ya, anak kan kadang sulit untuk berangkat ke masjid. Itu tidak bisa saya sendiri, harus ada orang-orang baru sakit Bapak Ibu. Harus ada dukungan, kerjasama kita bersama untuk mengantarkan anak berbudaya positif. Lanjut Mas. Nah, untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas misalnya atau di dalam sekolah, perlunya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui karakter anak atau untuk menjalankan disiplin positif di dalam kelas misalnya, itu kecilnya, kita harus mengerti kebutuhan dasar manusia itu apa sebenarnya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu tentang bertahan hidup. Nah, itu menyeluruh, bukan hanya siswa kita juga memiliki kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, dari mulai sandang, pangan, papan, itu adalah bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau kita sudah mengetahui kebutuhan dasar manusia, ketika ada anak, sekarang contohnya tempat itu serowan kalau kayak gini,
Berarti bisa dipastikan, oh si A ini butuh kasih sayang. Ketika kita sudah tahu, kita akan tahu caranya untuk mengolah anak ini supaya mendapatkan kasih sayang. Dan bagaimana cara menunjukkan kasih sayang ini? Yojo rangkul mengambil berlangsung pada. Nanti pengarahnya lebih mudah. Jadi kita harus paham dalam satu kelas itu karakter dari setiap anak ini apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada kalanya anak itu merasa berkuasa di dalam kelas, mau menangani di kafe contohnya di tukarin. Nah, itu kita harus paham, oh ternyata anak ini butuh pengakuan dari orang lain termasuk guru. Yang keempat, kebebasan. Kadang anak di dalam kelas itu merasa terkekang dengan aturan model pembelajaran. Nah, kita harus peka. Oh, misalnya kita rapati senang ya di ini di rotot tiga formal kita tidak senang ini. Nah, kita harus jeli dengan keadaan atau karakter anak yang semacam itu. Maka kita harus bermodifikasi. Semisal contoh ini, ketika ulangan atau pengambilan nilai soal ditempel di kelas lain, tempel. Jawabannya juga ditempel di kelas lain, tempel. Silakan kalian keluar dari kelas mencari soal setelah jawabannya. Butuh kok anak soal itu. Mulai soalnya jawabannya ini ya. Nanti kalau sudah selesai kembali ke kelas. Sudah selesai, sudah senang. Ya, jadi kebebasan dan kesenangan ini mungkin masih ada hubungan. Nah, ini adalah 5 poin kebutuhan dasar manusia. Lanjut Mas. Nah, di dalam nilai dasar kebutuhan manusia akan memunculkan motivasi perilaku manusia. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar manusia, maka akan memunculkan motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita likai dulu, motivasi itu adalah dorongan. Contoh yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi kedisiplinan anak itu yang dilakukan itu belum tentu muncul dari dalam diri. Bisa jadi karena apa nih? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman daripada aku dihukum ketika aku budak. Nah, itu biasanya tidak akan bertahan lama. Nah, model yang semacam ini disebut dengan motivasi ekstrinsik, karena perubahan anak dipaksa oleh orang lain. Kamu harus ke sana, cepet. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi model yang semacam ini juga termasuk kategori motivasi ekstrinsik, karena dia melakukan kedisiplinan hanya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, yang terakhir inilah yang kita harapkan bisa terlaksana di SMP Negeri 2 Badekan, yaitu tentang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi benar-benar anak itu melakukan disiplin di sekolah berdasarkan memang itu muncul dari dalam diri. Nah, model yang semacam ini disebut dengan motivasi intrinsik. Kira-kira contoh yang ekstrinsik atau intrinsik ini? Memang kembali lagi saya katakan sulit Bapak Ibu. Itu sudah dikatakan di beberapa loka itu pasti dikatakan memang sulit. Tapi kita harus ada perubahan walaupun sedikit. Jangan sampai jelas. Lanjut Mas.
Di dalam motivasi tadi kemudian dikategorikan menjadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman dan penghargaan itu masuk ke dalam kategori identitas gagal. Contohnya kalau terjadi hukuman, anak merasa yang dirasakan anak adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, karena dipaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Kan biasanya kalau anak takut itu pasti berbohong, pasti loh. Karena kalau jujur, acur. Jujur, acur. Terus foto bagi anak yang bermasalah. Jujur, acur. Nah, supaya anak itu mau jujur bagaimana ya, jangan kita kasih apa ya, yang sekiranya anak itu takut atau kita akan dengan hukuman supaya mereka itu mau melegono. Kalau bahasanya turun curhat atau turun diskusi gitu sebenarnya. Nah, itu jadi salah satu yang menjadikan anak tidak jujur adalah adanya ancaman atau hukuman. Yang ketiga, mulai kembali rendah diri Bapak Ibu. Kalau seringkali anak dihukum terus-menerus, akhirnya dia kepercayaan dirinya akan berkurang. Jadi terpikir, sering melakukan salah. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas gagal termasuk adalah pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan di dalam modul ini termasuk kategori tidak efektif karena bisa mematikan kreativitas anak, salah satunya di situ. Merusak hubungan, sifat iri akan muncul pada diri anak. Kadang kan atau bahasa-bahasa ini, kui ya juara. Akhirnya muncul iri yang di hatinya anak yang sekiranya punya kompetensi rendah. Akhirnya muncul iri kaya. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi kreativitas itu akan mati ketika anak terbiasa diberikan penghargaan. Akhirnya orang tua yang dia juga, kan ada dia ya. Dan itu tertanam sampai hari ini, ya kan? Tertanam sampai hari ini. Bahkan kita sendiri mungkin saya sudah ada apa-apa dan ya. Nah itu harus dirubah, harus dirubah. Kalau kita siap merubah diri, insya Allah nanti anak muda untuk dirubah. Yang keempat, menghubung dengan sistem ranking. Makanya di dalam kurikulum Merdeka ranking ditiadakan karena itu bisa mempengaruhi perkembangan anak akan terpaku pada ranking. Jadi kemampuanku kemampuannya akan diukur dengan angka. Yang terakhir, merampas hak menghargai diri sendiri. Penghargaan itu bisa merampas hak menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berkata pada anak kecil itu bisa baca I, wah pinter ya. Tanpa adanya penghargaan dia sudah merasa bangga, senang dengan kemampuan yang tidak dapat. Tapi kalau sudah diracuni, sudah mulai sekolah TPI, itu atau wah itu. Akhirnya nanti apa yang dia lakukan akan diukur dengan benda atau barang. Nah, aku belum sekolah TPI, aku juara siji nilai barat. Nah, penghargaan di sini sebelum nanti ada pertanyaan saya tegaskan, penghargaan di sini bukan terkait masalah penghargaan verbal ya. Penghargaan barang. Kalau verbal seperti motivasi boleh. Ya bagus, ini akan belajarnya ini boleh. Masuk di sini penghargaan adalah berupa barang. Nah, dua hal ini termasuk identitas gagal. Lanjut Mas. Nah, seperti apa identitas sukses itu? Salah satunya adalah identitas sukses konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Kalau berbicara tentang konsekuensi, kamu melakukan dan konsekuensinya begini. Kamu melakukan A, konsekuensinya B. Berarti apa? Sesuatu yang dilakukan
sudah ada apanya ya? Tidak ada konsekuensinya, intinya begitu ya. Nah, konsekuensi di sini termasuk kategori identitas sukses, tapi belum sepenuhnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Maksudnya bagaimana ketika ada anak terlambat? Kenapa kamu terlambat? Tadi malam begadang Pak. Kamu tahu peraturan sekolah? Tahu Pak. Apa? Harus apa? Ya udah apa? Kalau terlambat harus apa? Harus berdiri Pak. Ayo berdiri. Nah itu namanya konsekuensi. Antara peraturan dan hukuman sudah ditentukan. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi belum tentu anak yang mendapatkan konsekuensi terlambat itu tadi terus besok nggak terlambat, belum tentu. Maka perlunya monitoring berkelanjutan. Oh bagus, besok jangan terlambat lagi ya. Oh bagus, terus dituntut begitu. Terus yang ketiga, stimulus respon. Jadi sudah kita bahas tentang stimulus respon. Guru, pemerintah, murid merespon. Jadi sifatnya ada perintah, baru anak merespon. Itu disebut konsekuensi. Yang berikutnya, murid menghargai peraturan. Kalau anak memahami tentang peraturan, anak percaya dengan konsekuensi peraturan, biasanya anak juga menghargai peraturan dan tidak protes. Kamu kenapa? Apa yang harus kamu lakukan? Ya waktu berdiri, langsung otomatis berdiri karena sudah tahu konsekuensinya. Yang terakhir, kelemahannya apa Bapak Ibu? Anak kehilangan waktu merenungi kesalahan karena hanya terpaku pada peraturan dan konsekuensi. Tanpa dia bisa punya kesempatan untuk merenung. Kudu ini gak sempet karena hanya cukup kamu telat, kamu harus berdiri. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus menyalahi 3 kali. Terus pokoknya begitu karena sudah terbentuk. Itu konsekuensi. Maka dari konsekuensi ini diharapkan bisa berubah menjadi restitusi. Di dalam restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Jadi murid itu sadar betul atas apa yang dilakukan. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Biasanya anak itu kalau sudah tertanam restitusi di dalam dirinya, dia akan secara otomatis seperti yang kita bahas di awal tadi, tidak perlu melihat peraturan. Anak akan berjalan dengan sendiri. Oh, ini kegiatan sekolah berjamaah. Otomatis, oh ini bagian dari kewajiban saya. Terus anak berjalan. Kan itu ada dulu sebagian murid kita seperti siapa yang sudah lulus itu, tanpa disuruh sudah dengan sendirinya datang ke masjid. Nah itu termasuk contoh restitusi. Yang ketiga, murid menghargai dirinya dan orang lain supaya dia karena dia muncul motivasi dalam diri, dia melakukan tanggung jawabnya, dia secara otomatis menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain karena guru tidak perlu untuk menyuruhnya ngomong nggak perlu. Jadi sama-sama mendapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang berikutnya teori kontrol yang kita bahas di awal tadi, bahwasanya dirinya memegang kontrol dengan sepenuhnya. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki dirinya. Nah, itu Pak tentang identitas sukses restitusi. Lalu Mas, nah di dalam proses disiplin dengan pendekatan restitusi, di sini ada sebuah pengertian tentang restitusi Bapak Ibu. Sebuah cara menanamkan budaya positif pada murid, yaitu dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka atau bertanggung jawab, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan sendirinya. Tentunya kalau anak belum bisa mencari dengan sendirinya,
tuntun. Nah, cara menuntunnya nanti ada di restitusi. Ciri-ciri restitusi saat sisa melakukan kesalahan apa? Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi jangan menunjukkan kesalahan anak supaya anak merasa apa? Merasa tidak dipersalahkan. Tidak dipersalahkan. Namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak kita tuntut untuk belajar dari kesalahan. Contoh, misal ada si A tidak mengikuti sholat berjamaah. Kenapa? Saya lihat kemarin kamu gak ikut sholat berjamaah. Karena saya tidak bawa rukuh dulu. Ya, seharusnya sesuai dengan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita, setiap menjelang zuhur harusnya apa? Sholat zuhur dulu. Nah, terus kenapa tidak bawa rukuh? Kira-kira itu sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Jadi anak dituntut untuk mengakui kesalahannya dan mencari sendiri cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yaudah, terus bagaimana caranya supaya kamu tidak bisa ikut sholat berjamaah lagi? Ini Bu, dijit pulau betul. Jadi anak akan mencari jawabannya sendiri tanpa kita tuntut. Kowe dulu ini, kamu harus begini. Besoknya nggak ikut sholat bersama kamu akan saya untuk begini. Itu nggak boleh. Yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Contoh, ada anak di dalam kelas menjatuhkan air minum temannya, airnya tumpah. Ciri-ciri restitusi, anak tersebut akan secara kesadaran dirinya membersihkan tumpahan air dan meminta maaf. Sorry bro ya, ini kan tumpahan air. Nah, dengan cara yang seperti itu akan menjadikan hubungan baik antar sesama teman. Jadi tidak ada yang merasa dikecewakan. Walaupun sebenarnya air itu tadi tumpah, tapi dengan iktikat untuk membersihkan, meminta maaf, akhirnya sih kehilangan air itu tadi itu hubungan tetap akan baik. Bukan waktu karan, banyak hubungannya Terus berikutnya adalah tawaran, bukan paksa. Kita menawarkan apa? Kalau kamu melakukan seperti itu, solusinya apa? Kita tawarkan. Ya seharusnya saya membawa ruko. Oh berarti besok bagaimana? Saya membawa ruko. Nah itu adalah penawaran, bukan dipaksa. Kalau kamu hari ini nggak bawa, besok kamu harus bawa. Kalau besok nggak bawa, kamu harus. Berikutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita tuntut anak supaya muncul kesadaran diri. Ngerti ini. Dituntut untuk kesadaran dirinya itu muncul. Yang berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Selain daripada kita mengarahkan, kita harus juga memahami kebutuhan dasar ini sajanya untuk masalah. Supaya nanti dalam memberikan pemahaman, pendampingan itu akan lebih mudah. Ketika kita mengetahui kebutuhan dasar si A itu apa. Yang terakhir, fokus pada solusi perbaikan diri. Kalau sudah anak mengakui kesalahannya, mencari solusinya sendiri, maka kemudian anak diarahkan untuk fokus dalam perbaikan diri. Sudah tahu jawabannya, sudah itu kita kasih terus motivasi. Lanjut Mas. Perbedaan. Nah ini ada sebuah contoh di dalam cara menangani masalah anak. Di situ ada contoh kasus Bapak Ibu. Ada kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Nah posisi kita di apa ini? Di sebagai guru pembuku, konsekuensi atau restitusi. Kalau posisi kita berada di pembuku, maka
dengan spontanitas. Guru akan marah tentunya ya. Mesti marah. Tanpa memikirkan kesepakatan kelas loh ya. Tanpa memikirkan peraturan kelas, biasanya nek wis marah, orang pegel orang kira tugas, akhirnya spontanis. Wes, usah. Misalnya. Tapi kan di sini ditontonkan hormat bendera 10 menit. Nah, hormat bendera dengan tidak mengerjakan tugas kan jauh itu. Kesalahannya tentang tidak mengerjakan tugas, hukumannya hormat bendera. Dan sama urusan. Karena mungkin guru terdorong muncul terlebih dahulu rasa marahnya. Kira dikapir bocah ini kapok, wedi. Terus orang dari ini mana? Akhirnya terus langsung dihukum. Hormat bendera 10 menit. Itu tipe-tipe hukuman. Nah, kira-kira Bapak Ibu berada di mana? Yang kedua, konsekuensi. Siswa tidak mengerjakan tugas. Kalau di dalam posisi konsekuensi, murid diperintahkan mengerjakan tugas saat jam istirahat. Karena mungkin di dalam peraturan itu sudah ada konsekuensinya. Kalau tidak mengerjakan tugas harus dikerjakan setelah pada waktu istirahat. Yang kedua, murid diperintahkan mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, yang terakhir, guru tegas dan murid menghargai peraturan. Karena ini sudah bagian dari kesepakatan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu harus mengerjakan tugas di waktu istirahat dan lipat 3 kali. Itu kan konsekuensi, sudah disepakati. Nah, di situ guru akan terlihat tegas karena memegang konsekuensi dan anak akan menghargai peraturan. Nah, itu konsekuensi. Yang ketiga yaitu restitusi. Di dalam kasus siswa tidak mengerjakan tugas, kalau di dalam posisi guru sebagai institusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Bu, tadi malam saya nggak sempat. Misal tugasnya PR. Tadi malam ada acara. Kan kalau kita tidak tanya, kita tidak akan tahu kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Kalau di konsekuensi kan tidak mau tahu. Kamu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya menyalin 3 kali. Tanpa kita mau tahu alasannya apa, ini tadi malam tidak mengerjakan padahal tadi malam ada keluarganya meninggal, mungkin ada tetangganya ada hajatan, mungkin akhirnya terus capek, rewang, akhirnya tidak sempat mengerjakan Kalau di dalam institusi ada pertanyaan itu, guru menanyakan keyakinan kelas. Yaudah, kalau kamu tadi malam memang ada keperluan, kamu tahu gak keyakinan kelas kita apa? Ya Bu. Terus bagaimana cara mengatasi tugas yang belum kamu kerjakan? Nanti saya akan kerjakan Bu. Kapan? Nanti pada waktu istirahat Bu. Ya udah. Berarti nanti setelah istirahat kamu kerjakan ya. Ya Bu. Setelah itu nanti saya akan kumpulkan ke Ibu. Oh iya, terima kasih. Jadi anak itu akan mencari solusi dari permasalahan yang dilakukan. Nah, di situ akan muncul identitas bahwa guru terbuka, siswa terjaga harga dirinya dan menghormati orang. Anak akan merasa nyaman juga, karena setiap anak itu pasti punya alasan Bapak Ibu. Kenapa tidak mengerjakan PR, kenapa terlambat? Kita kan tidak tahu di dalam keluarganya terjadi apa. Maka perlu yang namanya penerapan institusi ketika menangani permasalahan anak, baik di sekolah ataupun di kelas. Lanjut Mas. 5 posisi kontrol institusi ini diantaranya adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang ketiga manajer. 5 posisi kontrol ini biasanya terdapat pada diri Bapak Ibu guru. Nah, panjenengan berada di mana? Apa ada yang memposisikan sebagai penghukum? Apa ada yang memposisikan yang suka membuat anak merasa bersalah, akhirnya nangis? Terus ada gak yang menempatkan diri sebagai teman? Jual
Biasanya ada teman-teman. Sudah ingat loh, besok sudah lupa. Ada yang pemantau. Pemantau itu ketika kesepakatan sudah terjadi, konsekuensinya sudah ada. Jadi misal ada anak terlambat, Mas Aziz ada di gerbang, ada yang anak terlambat, Bu Rani terlambat. Kenapa terlambat Bu Rani? Tahu nggak konsekuensi sekolah kita? Kalau terlambat, langsung dia berdiri. Nah itu namanya pemantau. Pemantau itu tugasnya hanya menjalankan aturan yang sudah terbentuk. Itu namanya pemantau. Kalau teman biasanya ide-ide bocah antri supaya anak itu merasa setara dengan guru. Tujuannya sebenarnya juga baik supaya anak lebih leluasa untuk curhat, mengutarakan pendapat. Tapi jangan sering-sering. Yang terakhir yaitu manajer. Manajer inilah posisi di mana nanti restitusi bisa diterapkan. Jadi antara manajer dengan restitusi itu satu kesatuan. Pemantau dengan konsekuensi itu satu kesatuan. Nah, jadi dengan monggo pilih yang mana. Tapi kalau dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik adalah manajer. Lanjut Mas. Contoh beberapa posisi kontrol restitusi. Nah, ini kan disebut ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita akan belajar studi kasus, yaitu tentang siswa tidak memakai atribut sekolah. Kalau kita memposisikan sebagai pendukung, maka dengan spontanitas kita akan melaksanakan memberikan hukuman kepada anak. Seperti yang saya katakan kepada nama tamu terlambat, bosan, karena terlambat mengikuti upacara pemilihan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, tadi yang sudah kita sebut. Nah, yang terakhir monggo. Contohnya barangkali berapa kali guru sudah memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Coba ingat bagaimana orang tuamu memperjuangkan kamu agar sekolah di sini. Akhirnya anak nangis, betul. Oke. Terus posisi yang ketiga adalah guru sebagai teman. Biasanya bahasa-bahasa yang muncul guru yang posisinya sebagai teman itu biasanya ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi besok jangan ulangi lagi yo. Gitu. Akhirnya anak merasa bahwasanya dia dekat dengan guru. Tapi efeknya Bapak Ibu, dia akan merasa nyaman hanya pada guru yang dianggap teman. Yang lain masa bro. Kira-kira ada gak anak yang seperti itu hari ini? Pasti ada. Akhirnya muncul memilih guru. Pokoknya orang kayak mohon. Itu kelemahannya di teman. Akhirnya anak merasa nyaman hanya pada satu guru yang dianggap teman. Yang lain butuh pocong. Itu kan teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Biasanya guru sebagai pemantau adalah peraturannya apa? Berarti peraturan itu sudah ada. Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Yus kita follow. Yang terlambat konsekuensinya berdiri, yuk cepat berdiri sesuai dengan konsekuensi peraturan yang ada. Itu kalau guru sebagai pemantau. Yang terakhir, ini yang paling kita harapkan sebagai manajer. Kalau di dalam manajer biasanya guru ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu Pak. Lalu apa yang menyebabkan kamu melawan itu? Tadi kalau saya begadang Pak, sehingga saya telah berangkat sekolah. Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ya Pak, besok saya tidak akan begadang malam nanti supaya paginya saya bisa berangkat sekolah pagi. Itu posisi manajer. Jadi tidak ada hukuman, hanya anak diantarkan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dibuatnya sendiri. Lanjut Mas. Nah,
Untuk menciptakan restitusi Bapak Ibu, perlunya yang namanya keyakinan kelas. Nah, hari Senin nanti kan kita masuk pertama. Monggo, bisa dari guru mapel, bisa dari wali kelas, membuat keyakinan kelas. Nah, kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan kan identik dengan hukuman. Kalau keyakinan kelas itu munculnya dari dalam diri anak. Keyakinan kelas itu ditentukan oleh anak, disepakati oleh anak, dilakukan oleh anak. Guru hanya mengarahkan, oh positif kok dari keyakinan yang kelas ini, pengen itu apa kelas ini. Kamu harus Bu. Sudah. Nanti kalau sudah ketemu poin-poin peraturan yang ingin dibuat sebagai keyakinan kelas besar, dilarang membuang sampah, dilarang mencontek, dilarang terlambat masuk kelas. Kalau sudah ketemu misal 3 itu, kemudian guru mengarahkan peraturan itu dibuat sebagai keyakinan positif. Caranya bagaimana? Kata dilarang itu dihilangkan. Dilarang membuang sampah diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Terus apalagi dilarang mencontek, jadi lebih universalnya apa? Yang disiplin dan tertib ya. Disiplin dan tertib. Karena nanti kalau terlalu jelimet anak juga sulit untuk menghafal atau mengingat. Maka untuk membuat sebuah keyakinan kelas dari sesuatu yang itemnya banyak, itu kemudian dibuat kalimat positif. Dari kalimat positif kemudian dikerucutkan menjadi pernyataan-pernyataan universal yang bisa memakai dari beberapa poin. Misal disiplin dan tertib termasuk kategori memakai sepatu, baju harus masuk ke dalam celana, memakai atribut lengkap, itu kan bagian dari disiplin. Jadi nanti seperti itu. Kalau sudah disepakati, kalau sudah diyakini oleh anak-anak, ini sudah diyakini, sudah sekarang ditempel di kelas. Inilah keyakinan kelas kalian. Apabila kalian melanggar, maka kalian harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kalian langgar dari keyakinan kelas. Jadi kita tidak perlu menghukum, tapi mengarahkan dan memberikan tanggung jawab kepada anak tentang apa yang sudah disepakati. Ada Mas. Nah, ini cara kegiatan membuat keyakinan kelas. Kita lakukan dengan berdiskusi tentang peraturan. Kita tentukan ada berapa macam peraturan. Jangan pancing anak-anak. Apa sebab itu nih peraturan apa saja kelas? Bu, dilarang begini, dilarang meminjam pensil, dilarang meminjam iPad. Biasanya yang jadi budaya kelas kan itu pinjam alat tulis ini. Nah, itu dikumpulkan kalau sudah terus dijadikan sebuah keyakinan dengan kalimat positif. Kalau sudah baru kita bagi untuk dijadikan keyakinan. Ada Mas. Nah, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, tidak terperinci seperti peraturan. Harus abstrak dan universal. Terus pernyataan dibuat dalam bentuk positif tadi sudah. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah banyak-banyak. Sedikit saja, yang penting anak bisa melakukannya. Nanti kalau ada 4 misalnya keyakinan kelas sudah tertib, kalau ingin menambah silakan, yaitu pada poin meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Perlu ditambah lagi, dibuat keyakinan lagi. Ini kelihatannya kok butuh keyakinan kelas lagi, kira-kira sepakat mau sepakat ditambah lagi dibuatnya. Nah, keyakinan kelas itu harus semua warga kelas ikut saat membuat tanpa paksa. Jadi anak semua harus ikut membuatnya karena itu nanti akan menjadi keyakinan kelas. Lanjut Mas. Nah, inilah contoh dari keyakinan kelas. Kalau di situ ada kalimat kesepakatan kelas,
sebenarnya antara kesepakatan dan keyakinan itu seperti dua mata uang, dua sisi mata uang. Jadi antara keyakinan dan kesepakatan itu hampir sama. Misal di situ ada selalu menjaga pekerjaan dan keindahan, mengerjakan tugas dengan sungguh disiplin waktu, berarti tidak boleh terlambat dan sebagainya. Saling menghormati sesama, berarti itu harus baik-baik dengan temannya, harus baik dengan guru, hormat kepada temannya dan sebagainya. Itu contohnya. Lanjut Mas. Nah ini konsep yang terakhir untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu dengan segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas tentang restitusi. Sekarang bagaimana cara menerapkan penanganan masalah anak dengan menggunakan restitusi? Cara menyelesaikan masalah dengan restitusi yaitu dengan model segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus bisa menstabilkan identitas anak, menstabilkan permasalahannya anak. Jadi ketika anak datang itu dalam kondisi kan bersalah dan mundur karena takut. Kita harus stabilkan terlebih dahulu. Kalau anak sudah merasa nyaman, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Di situ ada contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu untuk validasi. Kalau di penstabilkan kamu bukan satu-satunya pernah melakukan itu, gak apa-apa. Sing lakoni terlambat iki ora awakmu dhewe lho. Jadi anak itu supaya lebih netral, tidak merasa paling besar. Kalau sudah netral, baru ditanya, kenapa kamu bisa terlambat? Alasanmu apa? Nah itu pada tahapan validasi tindakannya. Kalau sudah anak menjawab dengan penuh kejujuran dan nyaman, baru masuk ke menanyakan keyakinan. Ya udah, kalau kamu terlambat, keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas kemarin? Nanti anak akan menjawab, Bu, kalau terlambat kita kan harus begini. Ya udah, siap melakukan, siap Bu. Jadi anak itu akan merasa nyaman walaupun sebenarnya melakukan kesalahan. Dan perbaikan diri itu kalau terus diasah, mungkin satu kali dua kali itu nggak akan berhasil. Kalau terus diasah, anak akan dengan sendirinya paham tentang keyakinan kelasnya. Nah itu tentang segitiga restitusi. Nah ini contoh bahasa penerapan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya melakukan kesalahan. Buat salah itu tidak apa-apa. Itu adalah bahasa-bahasa menstabilkan. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti melakukan salah. Jadi kamu jangan merasa bersalah. Jadi digedeknya hati ini bahasanya kita digedeknya hati ini supaya anak menjadi lebih tenang. Kalau sudah tenang baru validasi tindakan salah murid. Terus tanya alasanmu apa? Terakhir ada menanyakan dengan seperti yang di atas tadi. Itu nah, sebelum saya tutup, di sini saya ingin menunjukkan contoh tentang penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum ini tadi Bapak dengar dari Bapak di katanya kamu sering bertanya pelanggan. Benar ya? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? 6 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan loh. Suatu kesalahan ya? Sudah tahu berarti itu suatu kesalahan. Baik, ini berbuat kesalahan itu manusiawi sebenarnya, ya. Jadi berbuat kesalahan semua orang. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha
kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemarin kita sudah membahas tentang salah satunya kesepakatan atau keyakinan kelas kita harus disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak buat kamu? Penting. Kenapa? Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Benar tidak? Terus, ketika kamu sudah seperti itu, kamu merasa bagaimana? Yang penting itu kita harus merasa apa yang salah pada diri. Baik, murni sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara menyesali dan meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Baik, murni kamu sudah menemukan solusinya ya. Karena kamu terlambat malam paginya sering main HP, sekarang kamu sudah tahu solusinya adalah mengurangi bermain HP laut malam. Kalau kamu sudah mengetahui solusinya, maka Bapak nanti akan bekerjasama dengan orang tuamu juga, agar nanti orang tuamu sudah bisa ikut mengontrol kegiatan di rumah. Sudah, terima kasih ya. Kamu sekarang boleh kembali ke kelas. Ya. Jadi itu Bapak Ibu hasil dari demonstrasi. Jadi kemarin itu adalah tugas demonstrasi modul 1.4 tentang penerapan segitiga institusi. Dan nanti kemungkinan dalam penerapan di sekolah kita kurang lebihnya seperti itu. Cuma memang bahasanya agak kaku karena persiapannya belum masih. Demikian Bapak Ibu tentang 7 konsep sebagai daya dukung untuk terciptanya budaya positif di sekolah. Sebelum saya tutup, saya ingin mengutip kalimat Mas yaitu dari standar nasional pendidikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi untuk menerapkan disiplin positif, guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang tinggi, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah kutipan dari standar nasional pendidikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari modul aksi nyata, modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Pak, untuk penerapan segitiga institusi itu untuk tenaga anak, sebaiknya harus sekolah itu menyediakan belangkunya. Apa yang kali ini mungkin pertama anak ini pertama edukasi dan ya, sebenarnya gini Pak, karena itu bisa dilakukan secara spontanitas dengan tetap memegang teguh tiga hal di dalam segitiga budaya, itu menstabilkan dulu anak jangan sampai merasa bersalah, biar netral dulu, nyaman dulu. Kalau sudah nyaman baru ditanya alasannya apa. Iya, berbeda. Nanti insya Allah kebohongan anak yang sekarang sering dilakukan karena tidak ingin terkena hukuman, kan sekali ditanyakan seperti kemarin ada yang kepalanya bocor,
Itu ditanya nggak ada yang ngaku, orang genah. Karena mereka sudah takut duluan, aku ngaku mesti berhukum. Makanya dari kemarin aja nggak ada yang ngaku. Terus seperti saya berarti karena anak sudah takut dulu, akhirnya ngaku sih ya. Jadi sebaiknya tiap kelas itu apa berlari atau berdua? Sehingga berdua ya. Untuk pertama yang perlu untuk penerapan segitiga restitusi ini, yang pertama adalah kuncinya kita membuat keyakinan kelas. Penting itu, keyakinan kelas itu adalah salah satu upaya untuk mendukung penanganan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Monggo, itu akan masuk sesi berikutnya ya Bu. Monggo, karena hari Senin sudah masuk hari pertama ya. Monggo, nanti dibuka dengan anak kelas butuhkan biaya. Dari saya ada kurang-kurangnya mohon maaf. Saya ulangi lagi, saya mohon maaf karena mengganggu waktu Bapak Ibu guru. Pak Kiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hasil pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.